اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita semua masih dimudahkan, kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan kelapangan untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia dan penuh barakah ini, dan kita dapat bersama-sama memulai hari ini dengan bersujud kepadanya. Kemudian kita manfaatkan sejenak sebahagian waktu yang Allah berikan untuk dapat menggali faedah dan mengambil pelajaran dari untayan ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dapat menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Waktu pagi merupakan waktu yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sekaligus berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala kita lihat kemudian waktu-waktu yang di sana penuh keberkahan, maka terdapat petunjuk dari beliau pula sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengisinya dengan banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara permohonan dan permintaan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap pagi harinya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah dengan 3 permohonan yang sangat-sangat mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
Dalam doa ini Rasulullah SAW mengajarkan pada kita meminta dan memohon kepada Allah dengan 3 permintaan yang sangat-sangat tepat, kiranya untuk senantiasa dapat kita baca di pagi hari atau setiap pagi hari. Yang pertama adalah memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah memohon kepada Allah rezeki yang baik. Dan kita juga memohon kepada Allah agar amal-amal kita dapat dikabulkan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang sangat penting untuk dapat senantiasa diraih oleh manusia, oleh seorang hamba dalam kehidupannya, kehidupan dunia sampai di akhiratnya. Pertama-tama ma'asyiral hadirin rahimakumullah adalah kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita dapat sama-sama lihat dan rasakan bahwasanya kita semua, siapapun kita, terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan tidak mengerti, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah anugerahkan pada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas menyampaikan kepada kita bahwa siapapun kita terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi kemudian yang perlu digarisbawahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kita terus-menerus dalam kebodohan dan ketidaktahuan. Pada saat yang sama Allah anugerahkan pada kita 3 fasilitas besar untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Pertama-tama Allah anugerahkan pada kita pendengaran untuk dapat mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, sekaligus mengambil pelajaran dari apa yang kita dengarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita penglihatan untuk dapat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersurat dalam Al-Quran ataupun yang terbentang di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, Allah anugerahkan pada kita hati untuk dapat merasakan, untuk dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba dapat memanfaatkan ketiga fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut dalam rangka memahami seruan-seruan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan memiliki suatu ilmu yang kemudian dapat mengangkatnya kepada derajat yang terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain di dalam surat
Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba dia tutup pendengarannya, dia tutup penglihatannya, dia palingkan hatinya dari perintah-perintah Allah, dari peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka na'udzubillah, derajatnya akan menjadi hina, rendah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan lebih rendah daripada binatang ternak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh pasti kami akan penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia, yang mana mereka punya karakter, mereka punya hati, tetapi tidak digunakan untuk dapat memahami. Mereka punya penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk dapat melihat. Mereka punya pendengaran, tetapi tidak digunakan untuk dapat mendengar. Maka selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sangat pedas Allah katakan, ulaika kal an'am, maka mereka bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Maka merupakan satu keharusan dan bahkan kewajiban bagi kita semua untuk kemudian dapat berusaha menuntut ilmu, belajar, menghadiri majelis-majelis ta'lim dalam rangka memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka di dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada poin yang kemudian kita perlu perhatikan adalah bahwasanya ilmu yang kita dapatkan itu secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat membawa pada kebaikan bagi diri kita, kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Karena memang secara eksplisit ya kita dapat sama-sama melihat, terutama mungkin di negeri kita, betapa banyak pakar-pakar, betapa banyak orang-orang yang memiliki gelar-gelar akademis yang berderet di belakang namanya, tetapi kemudian ilmu-ilmu yang dimilikinya itu bukan menjadikan dia bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki ilmu, namun kemudian ilmunya digunakan untuk dapat mengakali orang lain, dapat menzolimi orang lain, dapat mengambil jalan-jalan untuk dapat memenuhi ambisi dan kepentingan pribadinya.
Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mendengarkan cuplikan ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu dai apa Pak? Sejuta umat katanya ya. Dalam salah satu cuplikan ceramahnya, dia mengatakan negeri ini bukan kekurangan orang yang pintar, tapi kekurangan orang yang berakhlak, yang kemudian dapat mengamalkan ilmu yang dimilikinya di jalan yang benar. Beliau memberikan contoh seperti ini. Contohnya Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang disuruh jaga beras malah nimbun beras. Ada orang disuruh jaga laut jadi bajak laut. Ada orang disuruh jaga hutan jadi orang hutan jadinya. Nah, seperti itulah keadaan-keadaan yang sangat miris ketika ilmu itu kemudian tidak menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian kriteria ilmu yang bermanfaat itu. Bagaimanakah kriteria ilmu yang barokah itu? Para ulama kemudian memberikan beberapa penjelasan dan kriteria ilmu yang dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah semakin berani dan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ada satu poin yang sangat menarik di sini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat ulama, itu bukan kepada orang yang punya hafalan yang banyak, bukan kepada orang yang pandai berceramah atau berretorika, bukan pula kepada orang-orang yang memiliki gelar-gelar akademis yang berderet di belakang atau di depan namanya. Tapi ketika Allah menyebutkan siapakah ulama, siapakah orang-orang yang berilmu itu, Allah sebutkan satu saja kriterianya. Karakter mereka adalah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat senantiasa menghadirkan pengawasan dan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'alam anna afdhalal iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Dan ketahuilah bahwasanya sesempurna-sempurna derajat keimanan adalah tatkala engkau merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil irtirari jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai suatu ilmu, dan cukuplah merasa aman dari Allah sebagai suatu kebodohan dan ketergelinciran.
pikiran. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kemudian kita dapat sama-sama introspeksi dan muhasabah. Kira-kira ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ini, apakah kemudian dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah semakin menjadikan kita bertambah taat kepada Allah, ataukah malah kita gunakan ilmu kita untuk kemudian dapat mendebat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang kedua, ilmu dikatakan bermanfaat adalah ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita sama-sama ketahui, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ilmu agama ini bukanlah ilmu untuk sekedar perhiasan lisan dan akal semata, untuk sekedar menjadi kesenangan hati dan akal semata, bukan. Tapi ilmu agama ini adalah ilmu yang menuntut adanya action, menuntut adanya implementasi yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah salah satu karakteristik ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan bahkan kita semua akan diberikan balasan itu sesuai dengan apa yang kita amalkan, bukan sebatas apa yang kita ketahui. Sebagai contoh, seseorang sudah belajar tentang keutamaan sholat berjamaah. Dia baca artikel-artikel, ya, hadis-hadis tentang pentingnya sholat berjamaah. Namun selama dia belum datang berjamaah ke masjid, maka dia belum mendapatkan ganjaran atas apa yang telah diketahuinya. Dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian hanya diberikan balasan menurut apa yang telah kalian kerjakan, menurut apa yang telah kalian amalkan. Kemudian dalam ayat yang lainnya, di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka lakukan. Jadi di sini Allah tidak mengatakan jazaan bima kanu ya'lamun, Allah akan membalas apa-apa yang kalian ketahui. Tapi Allah katakan jazaan bima kanu ya'malun, Allah akan membalas apa yang kalian amalkan. Lebih jauh lagi, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan pada kita bahwa ilmu kita ini juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima afnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintakan pertanggungjawaban. Yang pertama tentang umurnya,
untuk apa dia habiskan umurnya. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia dapat mengamalkannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dihabiskan atau dibelanjakan. Dan yang keempat tentang tubuhnya, capek, lelah, letihnya digunakan di jalan apa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui itu, maka pada saat yang sama Allah pun juga akan anugerahkan pada kita ilmu yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Sehingga lambat laun kita akan menjadi sosok seorang hamba yang bertambah luas wawasannya, juga bertambah kuantitas amal-amal solehnya. Dalam satu riwayat dari Ad-Darimi rahimahullah disebutkan, man amila bima alima razaqahu Allahu ilmun ma lam yakun ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki berupa ilmu yang baru yang belum dia ketahui sebelumnya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kriteria yang ketiga, ilmu yang dikatakan bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat kita ajarkan kepada orang lain atau yang kita dakwahkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sangat populer telah kita sama-sama ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, min sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Artinya apa? Seseorang kalau sudah meninggal dunia, maka tidak mungkin lagi dia dapat menambah pundi-pundi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terputus. Orang yang mati bisa gak Pak sholat? Gak bisa. Bahkan dia disolati. Makanya kadang saya menekankan kepada para santri di pondok itu, orang hidup itu tandanya apa? Sholat. Kalau Anda hidup, Anda harus sholat. Kalau Anda sudah tidak lagi hidup, maka Anda disolati. Ayo pilih mana? Sholat atau tak sholati? Nah, seperti itu. Iya, orang yang mati nggak bisa lagi berpuasa, nggak bisa lagi untuk berhaji dan lainnya, itu sudah. Tapi alhamdulillah ya, dengan rahmatnya Allah masih kasih kesempatan pada kita untuk dapat tetap memiliki satu aliran pahala yang tidak ada putus-putusnya. Allahu Akbar. Ibaratnya apa nih Pak? Pensiunan pahala mungkin ya. Sudah pensiun kita di dunia, tapi subhanallah masih ngalir ya pahala-pahala untuk kita. Luar biasa itu. Orang seperti ini mungkin ketika mati bakal dengan senyuman itu, senyuman yang indah sekali. Dari mana jalannya? Yang pertama dari sedekah jariyah yang dilakukannya. Dia pernah membangun masjid dan terus tetap dimanfaatkan itu masjid untuk kebaikan. Bukan bangun juga harus langsung Pak ya. Intinya turut andil dalam pembangunan proyek-proyek amal soleh, atau mengalirkan sumur di tempat-tempat yang kesulitan air. Masya Allah itu, bayangkan
satu daerah kesulitan air, kita datang ke sana, kita gali sumur, airnya dimanfaatkan oleh orang untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, bersuci dan lainnya. Pahalanya kayak apa itu Pak? Masya Allah. Dan perkara-perkara yang lainnya dari kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan yang dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Artinya apa? Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain dan kemudian orang itu mendapatkan faedah dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Makanya saya kadang itu sangat kadang membayangkan ya betapa besar pahalanya guru-guru TPQ, guru-guru ngaji itu, masya Allah itu. Kalau ikhlas itu luar biasa itu. Hanya kadang masyarakat menilai guru ngaji itu seperti apa, rendah, yang tidak ada nilainya. Alhamdulillah. Itu pada di sisi Allah itu pahalanya dahsyat mereka. Bayangkan Pak, anak mulai nggak bisa baca Al-Quran, dididik dari mulai alif ba tak sampai bisa, terus dia ngaji terus dalam kehidupannya, itu pahalanya seperti apa? Itu luar biasa. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dan yang namanya mengajarkan ilmu itu juga tidak mesti dalam forum-forum formal seperti ini. Intinya kita berusaha bisa mengajak orang lain pada kebaikan melalui lisan kita dalam suasana-suasana yang santai, suasana-suasana yang non formal, atau lewat tulisan-tulisan kita di majalah-majalah dinding masjid atau di kantor kita dan yang lainnya. Ya, kita berusaha bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyeru kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan ada hati-hati yang tersentuh dan kemudian bisa mengikuti kebaikan yang kita sampaikan. Maka kita mendapatkan pahala jariah yang tidak ada putus-putusnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat saja. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kita minta pada Allah di pagi hari adalah rezeki yang baik, rizqan thayyiban. Nah, apa maksudnya rezeki yang baik? Para ulama menjelaskan rezeki yang baik yang dimaksud adalah rezeki yang halal pertama, dan yang kedua dimanfaatkannya juga pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik, yang halal yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalian menyembahnya." Kriteria pertama dari rezeki yang baik adalah rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Karena rezeki yang halal akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam hidup. Sebaliknya, rezeki yang tidak halal akan mendatangkan keburukan dan bencana-bencana dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim." Wahai sekalian para rasul, makanlah makanan yang baik, yang thayyib, yang halal, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita lihat susunan redaksinya. Allah memanggil bukan orang-orang yang beriman, tapi memanggil orang-orang yang derajatnya lebih mulia lagi. Siapa? Para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul. Kemudian Allah perintahkan apa? Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik, makanlah yang thayyib, makanlah yang halal. Gak main-main. Para rasul pun Allah tekankan untuk dapat mengkonsumsi yang halal. Nah, berikutnya ada faedah yang sangat berharga. Allah katakan wa'malu sholihan, dan beramalah dengan amal yang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan di sini ada satu faedah yang sangat berharga. Ketika Allah menggandeng antara perintah beramal soleh dengan perintah sebelumnya untuk apa? Untuk makan yang halal. Artinya apa di sini? Ada korelasi yang erat. Seseorang yang mengkonsumsi yang halal, insya Allah dapat dengan mudah melakukan ketaatan dan amal-amal yang soleh. Sebaliknya, orang yang mengkonsumsi yang haram, maka juga akan terasa berat, terasa malas, terasa sulit baginya untuk mengerjakan ketaatan dan amal-amal yang soleh. Makanya kadang kita lihat ya, fenomena di negeri ini, para petinggi-petinggi negara, orang-orang yang punya jabatan, yang mereka memakan harta yang haram, akibatnya juga akan sulit melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Mungkin sebabnya ya ini diantaranya, terlalu banyak mengkonsumsi yang haram, sehingga juga perbuatannya ya akan membawa dia kepada perbuatan yang tidak baik. Ya, sedikit lagi saya mungkin gak bisa tuntas, ternyata sudah ada peluit panjang ini Pak ya. Rezeki yang baik itu ditandai dengan adanya pemanfaatan serta penggunaan di jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan merasa ini harta saya, suka-suka saya. Ini uang saya, terserah saya. Enggak bisa begitu. Anda akan ditanya juga kemana itu harta larinya. Apakah Anda gunakan ke diskotik, ataukah Anda gunakan untuk ke masjid? Apakah Anda gunakan untuk pergi maksiat, ataukah Anda gunakan pergi umroh dan kebaikan-kebaikan? Akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini merupakan satu amalan yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad. Tidak boleh menginginkan perbuatan seseorang kecuali pada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, lalu dia infakkan di jalan kebaikan. Punya harta yang banyak, dia gunakan di jalan kebaikan. Dan yang kedua adalah orang yang Allah berikan karunia ilmu,
kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ya, demikian kiranya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ternyata masih belum tuntas pembahasan kita. Mungkin insya Allah akan kita sambung pada waktu yang lainnya tentang ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan di penghujung kajian ini ada amanah berupa permintaan doa dari salah seorang jamaah mendoakan beberapa kerabat yang sudah meninggal dunia, dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita juga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا وهاب يا كريم يا لطيف يا خبير يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونذكر بعض الأسماء لأولي سبيل صالح، لأولي الأسود صالح، لأولي إبراهيم صالح، لأولي أنور صالح، لأولي حزم صالح، لأولي صعيب صالح. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا ونفع بكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام